Halo semuanya, selamat datang di Surupa Podcast bersama saya Robi selaku pemandu acara pada episode kali ini. Bersama saya sudah ada Irham Saputra dan juga Mursal selaku sepupunya Calvin Verdong. Mursal Ronald Verdong namanya. Nah, di episode kali ini Surupa Podcast akan hadir dengan sebuah topik yang mungkin sangat dekat dengan kita semua, yaitu budaya nggak enakan atau kalau bahasa kerennya itu adalah people pleaser. Nah, pernah nggak sih kalian semua itu merasakan yang namanya budaya nggak enakan atau kalian pernah menerapkan itu dalam keseharian kalian? Mursal dulu deh, Mursal dulu. Gimana Sal? Pernah nggak mengalami atau jadi korban atau bahkan melakukan budaya nggak enakan ini atau people pleaser ini? Saya pernah merasakan lebih tepatnya sebagai pelaku. Pelaku. Bisa diceritakan lebih lanjut gimana pelakunya? Saya pernah pelaku penderita people pleaser ya, lebih tepatnya. Di posisi di mana kalian ingin menyuarakan, tapi di situ Anda dibatasi oleh umur, seolah-olah kamu tidak mengerti apa-apa. Harus ikuti apa maunya mereka, tidak mendengarkan pendapat kita. Oke, contohnya gimana Sal? Contohnya, hal-hal yang paling kecil. Kita duduk di warung, mungkin kita nongkrong di suatu tempat yang notabene itu memang gak nyaman, tapi kita pengen menyuarakan kenyamanan semua orang. Tapi karena alasan ini itu, mana ada enak kok. Dan sebenarnya memang gak enak, tapi dia dienakin. Iya, lebih tepatnya dinyamanin sama dianya aja, tapi gak semua orang nyaman di situ. Itu sih lebih tepatnya yang saya ngalami. Oke, berarti lebih ke perasaannya ya, perasaannya yang harus dikorbankan ketika Mursal nongkrong sama orang lain gitu. Ya, Oke, kalau Dekbo gimana Dekbo? Ada nggak pengalaman darimu yang mungkin bisa di-share ke teman cerita semuanya terkait dengan budaya nggak enakan ini atau people pleaser? Iya, pasti pernah ngerasain di posisi people pleaser itu ya, karena yang namanya budaya orang Indonesia gitu, mengadaptasi dari budaya Timur Tengah yang nggak enakan gitu, apalagi sama sosok ya orang yang lebih tua daripada kita gitu. Jadi sebenarnya ya pasti ada semuanya pernah ngerasain yang namanya nggak enakan itu. Jadi dulu itu di awal-awal kuliah banyak orang yang mencoba curhat dengan saya gitu. Jadi sebenarnya pada saat itu saya bukan nggak punya pilihan, tidak punya keberanian untuk menolong orang-orang dengan curhat gitu ya. Jadi ya padahal saya juga dalam konflik, jadi ibaratnya kayak orang buta nuntun orang tuli gitu, sama-sama butuh pertolongan sebenarnya. Karena nggak enakan, ya tetap dilanjutkan gitu. Ya kurang lebih Oh, begitulah. iya ya gitu ya. Berarti seringkali Dekbo ini dimintai saran sama kawannya yang mungkin lagi patah hati atau lagi berada di posisi terendahnya dalam kehidupan. Terus mereka ngeluh sama Dekbo atau mau cerita sama Dekbo. Sedangkan kamunya sendiri merasa kamu lagi down juga kayak gitu. Iya, betul sekali adik-adik. Nah, sebelum kita lanjut untuk informasi lebih lengkap tentang people pleaser ini, Bentar dulu. Anda belum cerita ini. Anda pernah nggak mengalami fenomena people pleasure ini? pasti. Nah, kalau pengalaman ini karena kan aku ini profesiku jujur sebagai guru. Aku sebagai guru dan setiap hari itu otomatis aku selalu bergelut dengan yang namanya budaya nggak enakan. Setiap masuk kelas, setiap berada di kantor, apalagi dengan di lingkungan sekolahku yang nyeleneh lah pokoknya. Pasti pernah. Yang layak tayang aja lah. Ya kalau diceritakan nanti nggak layak tayang. Nanti aja kita ceritakannya kawan-kawan. Ini masih mulai dulu. Nanti kan di-share juga ceritanya. Oke, lanjut. Sebelum kita lanjut lebih jauh, untuk informasi lebih lanjut tentang people pleaser ini, kawan-kawan cerita atau teman-teman cerita di sini mungkin kalian juga bisa menonton atau membaca penelitian dari ilmuwan yang meneliti tentang masalah ini. Karena kenapa? Karena kami jujur kami bertiga ini nggak punya spesifikasi yang terlalu wah untuk membahas masalah ini. Kami nggak punya latar belakang pendidikan tentang psikologi membahas tentang hal ini. Jadi di episode kali ini kami tolol-tololnya kami untuk membahas tentang people pleaser ini. Nah, salah satu referensi bukunya kalian juga bisa membaca tentang buku nomor Mr. Nice Guy karyanya Dr. Robert E. Glover.
sekaligus kalian juga bisa mendengar podcast-nya juga. Beliau juga membuat podcast. Nah, kalian juga bisa membaca buku The Disease to Please, Curing the People Pleasing Syndrome, karyanya Dr. Harriet B. Breaker, yang membahas lebih lengkap tentang bagaimana cara kita mengatasi people pleaser ini, karena people pleaser ini termasuk ke dalam sindrom dia. Atau kalian juga bisa membaca buku yang berjudul When Pleasing You is Killing Me, karyanya Les Carter. Di sana kalian bisa membaca lebih banyak tentang people pleasing ini, bagaimana cara menyembuhkannya, bagaimana cara kalian menganalisanya, apa gejala-gejala dari orang-orang yang suka nggak enakan dengan orang lain. Karena kenapa? Karena kalau kita membahas tentang ini, aku ingatnya kata-kata Jerome Pauline ya, walaupun dia mengquote dari entah siapa gitu. Si Jerome Pauline ini bilangnya dia nggak tahu kunci kesuksesan, tapi dia tahu kunci kegagalan, yaitu adalah membahagiakan semua orang, gitu katanya. Kayak Coki Pardede juga ada bilang kayak itu. Iya, cuma aku nggak tahu mereka nge-quote siapa ya, mereka mengutip siapa, aku cuma sekilas saja, karena kan ada ya di TikTok kita lihat banyak yang seperti itu. Ya nggak masalah. Betul, karena kondisi di mana kita membahagiakan orang lain, kita jadi korban di situ. Iya, betul. Nah, tadi kita udah membahas tentang informasi yang bisa dirujuk oleh teman cerita tentang bagaimana sih konsep people pleaser. Tapi kalau menurut kalian pribadi nih kawan-kawan, people pleaser itu apa sih? Siapa dulu nih? Terserah siapa, Mursal paling dulu kayaknya. Atau Dekbot dulu. Em, apa itu people pleaser ya? Jadi people pleaser itu adalah orang yang tidak enakan gitu ya. Atau bahasa kerennya people pleaser itu adalah sebuah kecenderungan untuk menempatkan kebutuhan dan keinginan orang lain melebihi dari kebutuhannya sendiri. Jadi people pleaser ini sekilas tampak baik-baik saja, namun kenyataannya kebiasaan ini semacam merugikan kita secara fisik maupun secara mental gitu. Oke, coba gejala-gejalanya gimana? Ya mungkin gejalanya mungkin apa ya? Sulit untuk mengatakan tidak ya, karena takut mengecewakan orang lain gitu, takut melukai perasaan orang lain. Padahal nggak ada salahnya juga ya kan? Iya, nggak ada salahnya juga. Itu hak kita ya untuk mengatakan iya atau tidak kepada orang lain, itu sebenarnya adalah hak kita pribadi gitu. Iya, hak yang seharusnya memang kita punya pilihan untuk memilih iya atau tidak. Ya mungkin keadaan kita juga masih membutuhkan pertolongan orang lain juga, begitu. Terus ada lagi ya merasa bersalah aja kalau tidak bisa membantu orang lain gitu. Kalau saya pribadi lebih sering merasakan mengutamakan pendapat orang lain dibandingkan pendapat kita sendiri. This is me, always me, merasakan hal yang sama terus-terusan di kalangan keluarga, di kalangan teman sendiri, di kalangan pekerjaan juga seperti itu. Harus mendengarkan dia. Padahal apa yang dia katakan, yang kita tahu itu ya salah. Oke. Terus apa lagi? Serta takut menghadapi konflik dan lebih memilih mengalah. Itu sih. Menganggap semuanya baik-baik saja. Terkadang mengalah itu ada ya kalimat memang. Kalimat quotes seperti ini, mengalah bukan berarti kamu kalah. Ya kalah aja, ngapain harus kalah aja, ngapain harus merasa menang dalam kekalahan. Kan tolong ya menang, kalah ya kalah. Saya kurang cocok dengan quotes itu. Mengalah bukan berarti kamu kalah. Kurang cocok. Ya, kalah aja. Win like a man, lose like a man ya kan. Nah, dari penjelasan kalian tadi, dari gejala-gejala tersebut, aku bisa menyimpulkan kalau people pleaser ini sebenarnya muncul karena barangkali ya pola asuh atau lingkungan kehidupan seseorang itu yang kurang baik, dia pernah mengalami trauma di masa lalu, atau juga keinginan untuk diterima oleh masyarakat kayak gitu, oleh lingkungannya, oleh kawan-kawannya, oleh kelompoknya. Menurut kalian iya nggak kayak gitu? Apakah trauma di masa lalunya itu bisa memicu seseorang untuk menjadi seorang people pleaser, atau keinginan untuk diterima kayak gitu? Karena kan nggak enakan dia seringkali sulit untuk mengatakan tidak. Aku pribadi kayak gitu kawan-kawan. Cuma kalau dilihat-lihat pola asuhku baik, aku nggak trauma untuk
menurutku ya, aku nggak merasa trauma dari masa laluku kayak gitu. Dan keinginan untuk diterima itu ada, mungkin secara nggak sadar mungkin ada kayak gitu. Kalau kalian gimana menurut kalian? Bisa nggak dipicu oleh 3 hal tersebut gitu? Sangat sangat bisa ya, karena ini disclaimer dulu, saya bukan anak psikologi ya, tapi kali ini akan masuk sedikit ke teori, sedikit saja, karena melandaskan dengan apa beberapa riset yang sudah dilakukan sebelumnya, karena saya juga sebenarnya tertarik dengan dunia psikologi. Gitu. Jadi kalau di psikologi itu biasanya tuh ada yang namanya nature plus nurture gitu ya, karakteristik atau kepribadian kita di masa dewasa ini tidak ubahnya diwarisi juga oleh pola asuh di masa kecil gitu loh. Jadi pola asuh yang penuh dengan pressure, penuh dengan kritik gitu ya. Nah, si anak ini sebenarnya itu tidak aman gitu atau tertekan. Tapi ya namanya juga anak gitu sama orang tua tidak punya cara selain menuruti keinginan orang tuanya sehingga dia merasa bahwa kalau dia menuruti dia merasa berharga atau mendapatkan validasi dari orang tuanya gitu. Atau orang tua yang tidak mengembangkan keterampilan berkomunikasi dengan anaknya sehingga tidak terbuka komunikasi di antara keduanya gitu. Jadi tidak bisa menyuarakan pendapatnya dan cenderung untuk menyetujui pendapat orang lain. Jadi sebenarnya ada secara teori ya pola asuh itu berpengaruh dengan people pleasure ini gitu loh. Tapi itu kan dari pola asuh. Sebenarnya yang basic sekali dari people pleasure ini ya sebenarnya rasa takut dari diri sendiri itu gitu loh. Perasaan takut atau cemas gitu, takut kayak ditinggalkan tadi, takut untuk tidak diterima oleh orang lain dan bahkan takut konflik gitu. Sebenarnya itu sih gitu. Disclaimer, kami bukan anak psikologi, cuma menyampaikan keresahan kami. Ya begitulah. Menarik, sebenarnya menarik pembahasan ini. Cuma kan menurutku ya terlalu berat ya mungkin untuk dibahas dalam episode sedini ini. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut juga. Aku bisa menyimpulkan kalau dari pernyataannya Dekbo tadi bahwa keadaan people pleaser ini itu bisa dimunculkan dari rasa takut seseorang kayak gitu, takut ditolak, takut dianggap tidak cukup baik oleh orang lain, atau bahkan dia takut merasa kesepian atau kesendirian kayak gitu, merasa sendiri dia kayak gitu, nggak ada kawan, nggak ada saudara yang mendukung dia kayak gitu. Iya nggak kayak gitu, Bang? Benar, benar, benar. Oke, kalau menurut Mursal sendiri kayak mana, Sal? Menurutku, saya lebih ke ini kita bahas sebagai yang kita pembahasan awam aja ya, tanpa jauh dari teori. Menurutku, lingkungan itu mempengaruhi alam bawah sadar kita bahwa kita adalah korban dari people pleasure. Sebenarnya, tanpa kita sadari, karena kebanyakan orang tua, bukan kita menyalahkan orang tua itu belum bisa sebenarnya menjadi orang tua, karena mereka belum ada ilmu, belum ada teknologi untuk mencari tahu bagaimana seharusnya pola asuh yang baik bagi anak biar tidak kecenderungan kena people pleasure tanpa disadari, karena parenting zaman sekarang itu berbeda. Orang tua dulu tidak diberi didikan untuk jadi orang tua, ya nggak ada, mereka coba contoh apa yang dilihat sehari-hari. Beda di era kita zaman sekarang, kita banyak dapat informasi dari internet dimanapun kapanpun, sedangkan orang zaman tidak ada. Makanya penyakit people pleasure, bukan apa kita bilang, lebih bukan penyakit ya, gejala people pleasure itu dirasakan oleh Gen Z sama milenial. Mungkin bisa jadi gen sandwich juga merasakan hal yang sama, karena kan kasus mereka lain ya, dijodohkan tanpa menyuarakan isi hati. Itu bisa jadi people pleasure juga di zaman dahulu, mungkin di orang-orang tua kita. Tapi menurutku secara awam memang itu dipengaruhi karena orang tua kita yang belum punya ilmu untuk menjadi parenting yang baik, tidak mengutamakan keinginan anak. Itu salah satu. Jadi si anak itu tidak bisa menyuarakan apa yang dia pengen, karena orang tua tuh menganggap anak kecil ya tetap anak kecil, setinggi pun ilmu dia. Makanya si anak itu daripada dia harus berteriak-teriak seolah-olah jadi anak durhaka, cenderungnya untuk jadi si korban people pleasure terjadi. Si anak itu tanpa kita sebenarnya mungkin kita merasakan hal yang sama, tapi kita mengatasinya dengan mengatakan mana ada, mana ada. Padahal kita salah satu korban di sini. Menurut saya pribadi ya, secara awam nih, secara awam sekali cara menjelaskan itu. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal mula kenapa kita membahas ini.
Kenapa orang-orang itu nggak boleh jadi people pleasing? Apa dampak dari budaya nggak enakan terhadap pribadi kita kayak gitu? Karena tadi juga disebutkan oleh Dek kita bisa kelelahan secara fisik dan kelelahan juga secara mental gitu. Nah, kalau kalian pribadi, kira-kira apa dampak dari people pleaser ini? Saya pribadi ya, ini saya duluan ya. Boleh, 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 boleh. Dampak pertama, kalau kita memiliki perasaan nggak enakan, posisinya kita cuma memiliki uang 100.000, ada orang niat pinjam 100.000, karena kita memiliki sifat nggak keenakan, kita minjamin demi kebahagiaan orang lain. Itu kasusnya. Yap, jelas. Itu salah satunya. Apalagi minjamnya nggak ada otak, pasti tagih nggak bisa. Nah, itu salah satunya. Ini agak emosional. Betul, 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 setuju. Kedua, posisinya kita memang kosong uang, lagi nongkrong. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan kita, dia minta bayarin, bro bayarin ah, besok gue ganti. Kita di situ memang lagi kondisinya bukan ada uang lebih. Parah kali tuh. Ini kayaknya inspired by true story ini kayaknya. No, tidak merasakan hal itu, tapi Sebut kondisi nama itu lah, Boy. pernah Siapa, Boy? dirasakan. Siapa? Sebut Oh, nama lah, Boy. nggak ada perlu. It's not good. Okay, don't talk about that. Oke, kita lanjut. Siapa Itu nih? pernah Debok terjadi. nggak? Debok nggak kayak gitu dia? Enggak. Nggak. Oke. Kondisi itu pernah terjadi mungkin di teman cerita kita atau mungkin di antara kita bertiga. Bisa jadi. Why not? Ya, oke. Oke. Ya, Itu yang itu secara nggak langsung kita dirugikan karena posisinya kita juga punya kehidupan, bukan dia doang yang punya kehidupan. Kita ada planning ke depannya. Itu yang keduanya. Apalagi Mursal ini kan sudah berkeluarga kayak gitu. Apalagi Mursal sudah berkeluarga. Jadi pengeluarannya kan sebisa mungkin dihitung kayak gitu kan. Gimana Iya, pengeluarannya, pemasukannya berapa. ya Ya, untuk jadi people pleaser itu adalah hal yang nggak berfaedah menurut Mursal gitu kan. Kalau kita sudah berkeluarga. pemikiran bapak-bapak memang udah beda. bukan pemikiran Bapak, tapi kita harus mendewasakan pemikiran karena memang itu perlu dalam kehidupan kita. Mahal. Oke, lanjut. Di Unsiah anakmu jurusan apa, Sal? Teknik nuklir ya. Oke, kita kembali ke topik. Tadi ke nomor berapa tadi? Nomor berapa yang sifatnya merugi ke ekonomi? Oke, ini lebih dirugi. Itu kan dua hal sifatnya merugikan secara ekonomi ya. Ini menurut gue ini secara awam kita bahas. Yang nomor tiga, secara ilmu kita. Mungkin kalian agak bingung. Ini penjelasan aku ya, pendapatku, penjelasanku. Bagi teman cerita, harap disclaimer kami bukan anak psikologi, cuma kami. Udah disclaimer-nya udahlah, Cuk. Sumpah. Udahlah disclaimer-nya. Oke. Secara ilmu, kenapa secara ilmu? Karena di kalangan lingkungan kita merasa dengan dia tamatan SMA dengan tamatan S1 sama aja, sama-sama cari uang. Padahal secara ilmu, orang yang S1 itu dia memiliki pendidikan yang lebih baik lagi daripada SMK ataupun SMA sebanyak. Tapi orang menyatakan mana ada sama aja. Padahal kita ingin menyuarakan bahwa bilang kalau kuliah itu beda bro. Kita didikasi untuk mempelajari sebuah masalah untuk menyelesaikan masalah. Beda di SMA. Jelas itu berbeda. Tidak diajarkan di SMA. SMA diajarkan untuk memilih pilihan untuk kedepannya. Diajarkan, diarahin. Sedangkan kuliah itu mempelajari sebuah masalah untuk menyelesaikan masalah. Itu ilmu, sangat mahal bro. Uang kuliah berapa? Tapi ada orang dongo yang anak SMA yang bilang, mana ada sama aja. Kalian pengangguran dengan gaya kok. Habisin uang orang tua. Oke. Relevansinya dengan people pleaser apa nih, Mursal? Relevansinya. Ya, relevansinya dengan kita yang memiliki ilmu yang lebih layak daripada dia, kita merasa ilmu kita karena kita ada sifat gak enakan, kita nggak menyuarakan hal itu. Takut dia sakit hati. Oh, itu. Oh iya, baik. Itu tepatnya, lebih tepatnya gitu saya menyuarakan. Saya ingin menyuarakan bahwa memang sebelumnya saya tidak menempuh jenjang pendidikan S1, saya tapi menjelaskan ini di posisi orang yang menonton kondisi itu, POV-nya. Oke, Robi tolong disimpulkan. Inilah kalau kita ngubah planning set mau di take bagaimana ya kawan-kawan. Aku jujur dari pertama take tadi aku bingung si Mursal ini ngomong apa teman-teman. Entah ilmunya yang terlalu tinggi atau aku yang terlalu tolol untuk episode ini. Ini lebih yang gejala ya, karena kan kita berilmu posisinya. Masa kita berilmu? Betul. Oh, itu secara ini ya, secara kita mengungkapkan kebenaran itu Ya, ya.
Betul, karena kita memiliki kondisi people pleaser, kita nggak ingin bilang ke dia bahwa, "Berbeda Bro, secara kamu Kak tahu karena kamu nggak mengalaminya." Kita karena kita ada sifat nggak enakan, jadi kita nggak menyuarakan hal itu. Sebenarnya kita harus menyuarakan karena mencerdaskan manusia itu perlu, tapi karena kita ada memiliki sifat nggak enakan, ya udah kita jadi bahan bulan-bulanan bagi orang-orang yang ilmunya cuma sekedar itu, yang anggap kalian tuh pengangguran dengan gaya, ngabisin uang orang tua, padahal tidak. Oke, oke. Jadi enggak, sebenarnya tuh gini, ini sedikit klarifikasi, ini saya yang nyapu nih jadinya nih. Nah, sebenarnya yang dikatakan itu adalah, berkesinambungan dengan people pleaser ini sebenarnya. Jadi, dia tidak berani menyeruak apa sih? Menyuarakan. Menyuarakan pendapat gitu, takut takut ya sakit hati pada orang gitu, dalam level pendidikannya ya gitu. Karena semua orang juga juga bisa belajar di tempat yang lain, mesti di kampus gitu ya. Karena anak-anak SMA sekarang yang tamatan SD pun juga punya wawasan yang lebih luas dibanding S1-nya sendiri gitu. Jadi ya kurang lebih begitulah. Oke Robi lanjut. Oke, oke, oke. Oke, Robi bisa menambahkan nomor 4, nomor 4? Nomor 4. Iya. Kan tadi saya sudah 1, 2, 3 dan nomor 4. Mungkin gini kawan-kawan, menurutku ya, awalnya people pleasing ini atau budaya nggak enakan ini mungkin terlihat baik-baik saja kayak gitu. Karena lama-kelamaan seorang people pleaser itu dia bisa merasa kelelahan secara emosional kayak gitu. Karena selalu mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri, seperti yang sudah dikatakan oleh Dek Bong tadi. Iya. Kita juga bisa kehilangan diri kita gitu. Kita bisa kehilangan jati diri kita karena kita lebih fokus pada ekspektasi orang lain daripada keinginan kita sendiri. Misalnya kita punya mimpi ini, kita punya mimpi untuk membuat karya misalnya. Terus kita terlalu banyak mendengarkan pendapat orang lain, kita jadi terhambat kayak gitu. Pertimbangan orang lain, karyamu jelek kayak gini. Kau kenapa take-nya rekamannya ampas ini, rekaman podcastnya ampas. Nah, kalau kita mengindahkan atau kita mendengarkan pendapat orang lain itu, maka kita nggak akan jalan-jalan kayak gitu. Menurutku mulai aja dulu, terus buat yang lebih baik gitu kan. Kemudian yang satu yang paling ngeheknya lagi, kawan-kawan, orang-orang people pleaser ini rentan dimanfaatkan kayak gitu. Uh, 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 uh. Orang lain itu tahu kalau mereka itu sulit untuk menolak kayak gitu. Nah, anehnya menurutku, kenapa orang-orang itu, kan kita orang baik nih, kita udah baik sama mereka, kenapa mereka memanfaatkan kita kayak gitu? Aku pribadi kalau punya kawan yang baik, tetap kujaga dia, sebisa mungkin gak ku manfaatkan. Kutanya, kalau aku nge-hire dia untuk ngedesain, untuk apa, untuk edit sesuatu kayak gitu, kutanya, "Bro, aku bayarnya berapa? Rate card-mu berapa?" Kayak gitu. "Aku adanya segini, boleh nggak kerjaanmu kayak gini ya kalau aku bayarnya segini?" Nggak usah terlalu effort, nggak usah terlalu dikejar kayak gitu. Ada timbal baliknya teman-teman, ada give and take-nya kayak gitu. Nah ini orang-orang ini kenapa malah dimanfaatkan? Apa yang salah dengan masyarakat kita kawan-kawan? Karena masyarakat kita nggak cerdas. Dan saya mengalami hal itu. Saya mengalami hal yang diceritakan Robi, nganggap dulu di tahun sebelum eranya Snap video ataupun apa TikTok segala udah merajalela, di mana aku bikin sebuah video walaupun klipnya pendek atau barang 2 menit, ngetek itu kan lumayan ribet ya. Pas kita ngedit kita mengeluarkan ide yang cukup capek kita cari ide. Sedangkan orang yang lihat cuma bilang, "Alah cuma bikin gini, alah alah semua lah." Suruh bikin nggak bisa. Tai namanya tuh. Tangannya ke atas. Di kondisi itu saya pernah mengalami hal itu, menganggap orang sepele, padahal dia sendiri juga tidak ada memiliki kemampuan hal yang sama seperti kita. Baik, baik. Karena masyarakat kita yang bodoh kayak gitu. Aku nggak bisa menyebut itu juga ya, karena memang Karena gini, menurutku pendidikan kita tuh tidak diajarkan soal mengapresiasi. Mungkin kalian kedepannya bakal dengar mengapresiasi kegagalan yang bakal kami. apalah yang kau harapkan Sal dari pendidikan di Indonesia, Sal? Programnya aja makanan gratis, Jo. Makan siang gratis programnya. Aduh, aduh, masuk ke situ. Oke, gini bro, nggak semua orang tuh memiliki nasib yang sama, betul. Di mana ada orang-orang seperti kita dulu, kita pernah kan simpan uang 5.000 satu hari untuk bisa beli HP, kita
kita nggak makan siang demi nggak Itu makan karena bisa kan beli hari. itu karena untuk kepuasan kita pribadi, kita punya jajan untuk beli Betul, makan, Bro. betul. Tapi betul, 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 itu betul sekali. Tapi apakah pernah kamu mendengarkan ruang lingkup yang lebih besar? Ekonomian orang tua Oke. lain? Oke, kalau begitu siap. Baik, aku setuju dengan pendapatmu. Tapi lihat kita sekarang, setolol apa kita sekarang? Iya, kita nggak bisa ngerombak semua hal itu sekaligus. Kita ngerombak dari nambah makan gratis. Jepang aja sanggup aja juga makan gratis. Kita nggak salah. Menurutku aku setuju dengan gratis karena di mana milik makan yang sehat, Aku susah nih kita debat negara yang kalau kuat. memang buzzer 02 nih susah aku debat ya kan. Aku diem aja boleh nggak Tolong, sih? tolong. 02 itu gerak pikir, oke? Gerak pikir. Kembali ke topik. Ini terus kalau kita sudah menjadi sebelum apa sih? Oke, Ini oke, gini aja. gimana gimana gimana? Mengatasi Nah itu dia. gejala people pleasure. Oke, dari Ilham dulu. Kayak Kita gini. Kayak mengatasi. gini mau dikasih program makanan siang gratis. Apakah kognitifnya jalan? Tidak mungkin. Untuk mengutarakan pendapat aja ribet gitu. Ini bro, tidak semua orang mengatakan orang tuanya yang kaya dan ekonominya jelas. Dengan adanya ekonomi makannya gratis, orang-orang yang ekonominya di bawah rata-rata, mereka anaknya bisa merasakan makan siang. Oke bro, kamu pernah lihat kasus-kasusnya ketika anak-anak itu tidak makan gratis, alasannya apa? Dia bisa makan sama orang tua bro, itu sangat menyentuh bro. Karena orang jadilah POV dari anak-anak yang nggak memiliki uang sama sekali. Kita bersyukur kita diberikan kesempatan orang tua yang mumpuni secara ekonomi dan lain-lain. Tapi tidak ada semua orang yang hal yang diberikan yang sama seperti kita rasakan. Oke, kembali ke topik. Oke, Oke, adik-adik. mudah-mudahan pembangunannya nanti makan siang dulu, habis itu pendidikannya ditingkatkan. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Kita berharap positif thinking lagi. Ya, semoga fasilitas pendidikan itu bukan fasilitas penunjang gitu ya. Dijadikan prioritas gitu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, gimana tuh cara mengatasi people pleasing gitu? Robi mungkin. Oke, kalau mungkin saran dari aku mungkin kita sebagai manusia ini harus ingat bahwa kita itu makhluk sosial dan kita nggak mesti disukai oleh semua orang kayak gitu. Walaupun di dalam hak kebahagiaan kita itu ada hak kebahagiaan orang lain, tapi dalam kebahagiaan orang lain itu kita nggak punya hak dalam bahagia orang lain. Paham nggak sih? Belibet kali ya. Gini, simpelnya gini. Kita merasakan bahagia. Nah, orang lain itu berhak untuk merasakan bahagia kita kayak gitu, kebahagiaan yang kita rasakan. Sedangkan kita nggak ada hak apa-apa di dalam kebahagiaan orang lain gitu. Makanya kita nggak harus disukai oleh semua orang. Orang mau kita sedang bahagia, orang mau kita ajak bahagia. Oke, misalnya sesimpel waktu wisuda gitu. Waktu wisuda atau ini, aku jujur pribadi nggak banyak kuundang pas wisuda. Karena kenapa? Karena aku nggak paham ya, kenapa apa yang kurasakan waktu itu. Aku nggak sadar bahwa dalam kebahagiaanku itu ada hak-hak kawan-kawanku ini untuk ku ajak wisuda untuk makan-makan gitu. Karena budaya wisuda kan ada budaya makan-makannya kayak gitu kan. Kalau di Aceh ada selebrasinya lah kayak gitu. Nah, aku nggak ngeh kalau itu ada kebahagiaan orang lain di situ kayak gitu. Walaupun ketika orang lain wisuda itu aku nggak punya hak apa-apa untuk menuntut bahwa aku harus diajak kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya. Relevansinya kita ingat aja bahwa kita nggak harus disukai oleh semua orang yang ada di sekitar kita gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Kalau yang lain gimana? Mursal deh. Ini Mursal kayaknya paling panjang jelasannya. Kalau saya pribadi sih ya, mengatasi gejala people pleasure itu adalah dengan cara memiliki sifat bodoh amat, percaya diri banget. Secara nyata, real life, oke, secara nyata, orangnya sangat pede dan juga bodoh amat dengan pendapat orang lain. Karena saya tidak ingin korban people pleasure. Ini sumpah. Ada yang dengar nggak sih ini? Sedragging ini episodenya, Cuk. Pasti orang tidur. Karena kita biar gak jadi korban
itu adalah harus memiliki sifat bodoh amat dan juga percaya diri. Karena Oke, mungkin dengan kamu maksud mengatakan Mursal tidak ini itu ya kamu pede, aku nggak peduli dengan dia. Karena aku juga perlu prioritaskan perasaan aku sendiri. Itu harus timbul percaya diri. oke. Itu sih dari aja kan untuk biar biar irham di sini untuk menjelaskan lebih panjang. Ya, mungkin maksud Mursal tadi itu punya batasan gitu ya. Punya apa namanya personal boundaries untuk mengatakan ini iya atau ini enggak gitu ya. Kurang lebih begitu Iya, ya. iya kurang lebih gitu lah. Kayaknya enggak. Ya namanya juga saya nyapu, Bang. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Dan mungkin yang terakhir itu kita perlu reminder sedikit bahwa kita itu tidak punya apa namanya tidak punya hak untuk disukai sama semua orang gitu ya. Jadi mungkin kalau referensinya mungkin bisa dibaca di bukunya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake apa sih namanya itu? Ya berani tidak disukai gitu ya. Jadi mungkin bisa dibaca di buku itu lebih detailnya untuk membahas tentang berani apa tidak disukai sama semua orang itu. Oke, terus apa lagi nih teman-teman? Kayaknya udah semuanya kita bahas. Pokoknya kalau kalian berada di situasi kalian dimintai atau diminta tolong sesuatu yang di luar kemampuan kalian, katakan aja tidak, teman-teman. Tapi dengan cara yang sopan ya, dan sopan dan tegas. Kalian punya alasan kenapa kalian mengatakan tidak itu. Kenapa? Karena mungkin kalian nggak sanggup dengan ini. Kayak tadi diminta pinjam uang 100, padahal kita di akhir bulan kita aja butuh untuk diri kita sendiri kayak gitu. Katakan aja tidak. Aku lagi butuh nih, nggak bisa aku tolong kayak gitu. Katakan tidak pada korupsi. Di mana kondisi juga mungkin kalian ingin menyuarakan pendapat dan ilmu yang kalian pelajari, tapi dianggap remeh dengan orang yang dongo yang nggak memiliki ilmu apa-apa. Katakan tidak juga seperti orang seperti itu, karena kita perlu mencerdaskan orang lain. Jangan membodohkan orang lain. Tapi kebiasaan di Aceh ini banyak kali pengennya dibodohin, bukan dicerdasin. Oke, selu abang-abang. Untuk pengalaman perlu kita bahas lagi nggak? Untuk pengalamannya, cerita yang lebih rinci tentang pengalamannya nggak? Mungkin lebih pengalaman mungkin kita sudah cukup banyak kita jelasin juga kan itu dari landasan dari pengalaman kita juga kan mungkin. Mungkin Robi nih belum bercerita tentang pengalamannya sendiri. Boleh sedikit aja di-share gitu. Sedikit aja, satu aja. Nggak, aku sebenarnya nggak relevan, Cuk, sama ini. Karena aku guru. Dan setiap hari itu aku berhubungan dengan orang tua murid kayak gitu. Wali dari muridnya gitu. Sekolah aku kayak gitu. Nah, aku dituntut untuk jadi nggak enakan dengan situasi ini. Makanya dari kemarin kenapa aku nunda-nunda untuk take episode ini? Karena aku nggak relate sama people pleaser ini. Karena aku masih melakukannya, teman-teman. Karena percuma tadi aku bahas gimana cara kita mengatasi, sedangkan aku sendiri nggak kuterapkan dalam hidupku kayak gitu. Ini episode paling kontradiktif dengan kepribadian kita. Kalau kalian udah terlepas nggak sih dari ini semua? Secara pribadi saya sudah terlepas. Kalau saya pribadi sih terlepas, tapi mungkin di mana kondisi tertentu ketika di keluarga sih lebih terasa people pleaser di mana kamu ingin menyuarakan sesuatu hal tapi tidak bisa. Betul, betul, betul. Nah, kalau Bo, gimana, Bo? Kau udah lepas nggak dari people pleaser ini? Udah lepas nggak kau dari budaya nggak enakan? Sebelum kita lebih jauh untuk kasih solusi untuk teman-teman cerita di sini ya. Iya, lepas 100% enggak lah. Pasti ada lah dikit gitu ya. Cuma mungkin lebih apa ya, lebih baik ya better ya daripada sebelumnya gitu. Karena lebih bisa untuk berpendapat dengan sendirinya gitu ya. Menyuarakan pendapat kita sendiri, terus juga sesekali biarpun sesekali masih mengatakan iya untuk orang lain padahal kita juga dalam masalah. Cuman ya namanya juga manusia bukan nabi boy ya. Iya, iya, ya. Sebisa mungkin kita minimalisir ya kadarnya ya dalam kehidupan kita. Betul, betul, betul. Ya, begitu. Karena kembali lagi kayak yang sempat Robi mention tadi, kita juga makhluk sosial gitu. Betul, 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 betul. Ya, sesekali kita memberi makan ego untuk diri kita sendiri itu nggak ada salahnya. Ya, gitu dia. Oke, sebelum closing aku ingin minta Minta apa? Minta ampau. Apa? Kopi, minta kopi. kalimat terakhir dari kalian. Ya Allah, kalimat terakhir lagi. Ubahlah tanya. Kata-kata penutup. Ya, Kata-kata kata-kata penutup. penutup. Ya. Dari Irham dulu, kata-kata penutup ya, apa?
Waduh, saya lagi kayaknya udah deh tadi gitu yang Nggak apa-apa, ini untuk jadi mungkin jadi clickbait ke depannya kita kan, biar orang ingat dengan kalimat-kalimat Irham. ya mungkin kita tidak punya hak untuk berjuang dengan berlandaskan orang lain gitu. Kalau memang perlu membahagiakan orang lain, kita juga perlu untuk membahagiakan diri kita sendiri dulu dan sekitar kita akan bahagia juga dengan sendirinya. Begitulah kurang lebih. Untuk Robi, ada kata-kata? Oke, mungkin kata-kata penutup dari aku ya, buat teman-teman cerita semua, kita sebenarnya tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain itu melihat kita kayak gitu. Tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Nah, menurutku people pleasing ini mungkin adalah salah satu cara termudah untuk kita mendapatkan penerimaan kayak gitu. Tapi jangan sampai itu semua membuat kita kehilangan jati diri kita gitu. Karena terlepas dari itu semua, kita juga berhak untuk merasakan bahagia gitu ya, tanpa harus menyenangkan orang lain kayak gitu. Oke, cukup dari aku. Mursal gimana, Sal? Kata-kata terakhir, ya mungkin ini jadi kalimat terakhir Mursal supaya kami bisa ngelayat nanti ke rumahnya. Dibikin ujuhan nggak sih kalau orang meninggal di tempat Mursal? Bikin dong, kita makan ini bolu ikan. Bolu ikan sama jagal babi ya? Enggak. Enggak dong. Oke, kata-kata terakhir Karena Mursal. di Closing. tempatku sekarang ini ada jagal babi loh kalau orang-orang meninggal kayak itu, ada pesta-pesta kayak itu. Oke, Sal. Oke, Kata-kata kata-kata penutup. terakhir dariku untuk kalian semua teman cerita, egois itu tidak terlalu buruk karena kamu harus prioritaskan diri kamu sendiri untuk bahagia. Nggak perlu memikirkan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah Asik. mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar kalau kalian memang suka dengan pembahasan kali ini. Kalian juga bisa mendukung kami di link Saweria yang sudah ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk memfollow semua akun sosial media dari Surpa Podcast, juga Asara Taksa, juga dari Mursal dan Dekbo. Kayak gitu. Sampai jumpa di episode berikutnya.